Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suara isinya enggak? Masa Putus suaranya, Pak. Pak 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 Fainu? Halo, Pak Fainu? Putus-putus suaramu, Pak Mas. Tapi tidak apa-apa, langsung saja. Langsung. Biasanya itu Oh, iya. hanya beberapa detik. Oke. Kita gantian lagi Pak Fainu. Bapak lagi sekarang, Pak. Silakan. Hah? Begitu Kak, saya tetap dosen kedua itu ya. Saya kan dosen ke-8, Bapak dosen ke-7. Enggak, sekarang dosen pertama mempersilakan dosen kedua, Pak. Silakan. Iya. Sudah siap, Sadikin? Insya Allah siap, Pak. Kita tetapkan dulu apa, RPP pertama atau kedua? RPP pertama, Pak. Pertama saja ya? Ya. Ya kan, pertama kan ya sama saja sih dengan kedua. Tapi kan yang pertama tentang apa, pembahasannya apa? Yang pertama? Peluang empirik, Pak. Peluang empirik ya? Ya. Yang kedua itu peluang teoretik. Ya. Modelnya apa? Inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing. Ya. Apa sintaksnya inquiry terbimbing? Kalau dari hasil penelitian yang baru itu, Pak, ada 5. Yang pertama orientasi, yang kedua konseptualisasi, yang ketiga investigasi, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima diskusi. Kenapa bisa terbalik itu? Kesimpulan baru diskusi. Harusnya diskusi dulu baru kesimpulan. Kalau kesimpulan ini yang dimaksud, Pak, simpulan sementaranya. Simpulan sementara. Makanya jangan pakai istilah kesimpulan, tidak bagus itu. Iya, Pak. Karena biasanya kalau sudah berbicara kesimpulan sudah berakhir itu. Iya. Di kesimpulan ada juga di kegiatan. Bisa tetap ditambah kesimpulan apa namanya, kesimpulan sementara mungkin, Pak. Sementara ya, bisa juga begitu. Tapi kalau kesimpulan itu ya biasanya itu sudah berakhir. Iya. Saya coba kamu ngajar dulu dengan saya berdasarkan bahan ajarmu ya. Oh ya, siap. Ya nggak usah mulai dari kegiatan inti, nggak usah pendahuluan. Mulai kegiatan inti. Saya buka materinya, Pak, atau saya presentasi media ajarnya atau bagaimana? Tidak usah. Pokoknya ya saya kan sudah punya bahan ajarmu ini jadi. Oh ya, siap. Bahan ajarmu, tinggal kamu ngajar berdasarkan 5 sintaks itu. Oh ya, siap. Tapi tidak usah terlalu panjang lebar ya. Ya poinnya saja, bisa di poin-poinnya saja. Langsung di kegiatan inti ya, Pak? Ya, kegiatan inti. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kalian anak-anak silahkan perhatikan masalah yang ada di slide PowerPoint. Juga bisa dilihat di buku siswa pada halaman 275. Saya minta kalian semua mengamati permasalahan tersebut. Kemudian, bisa kalian mengamati benda-benda yang sesuai untuk mengundi suatu masalah. Dari masalah tersebut, mungkin dari kalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, ada. Ya, contoh salah satu pertanyaannya mungkin bisa seperti ini. Dari masalah itu percobaan mana yang fair? Fair itu artinya adil. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, betul. Apa yang dimaksud dengan peluang empirik? Pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukannya? Ya, setelah itu kalian susun jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Ya, masing-masing, tidak usah nyontek dengan temannya. Silahkan membuat jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Nah, untuk memperkuat
dugaan sementara kalian, alangkah baiknya bisa mencari referensi lain. Ini berikut Bapak berikan linknya, yaitu link sumber belajar dari Kemdikbud. Silakan diakses. Ya, ini linknya. Atau bisa juga dengan mencari video-video yang ada di YouTube. Ya, silahkan. Di buku ajar yang Bapak bagikan juga sudah ada berkaitan tentang peluang empirik itu. Bisa juga dibaca. Silahkan. Nah, berdasarkan kelompok yang sudah dibuat, ya, silakan didiskusikan. Ya, sambil Pak Guru akan memberikan LKPD. Dari LKPD itu silakan dibaca petunjuknya. Kalian nanti akan melakukan percobaan, di mana percobaan itu hasilnya nanti kalian akan menemukan konsep peluang empirik. Silakan berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Oke, saya pikir selesai. Sekarang dari hasil diskusi kalian, Bapak minta silahkan kalian membuat simpulan sementara. Kemudian bisa saya pilih kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Silahkan. Ya, bagus sekali hasil presentasinya. Teman-teman yang lain bisa memberikan masukan ataupun kritik. Ya, berdasarkan kritik dan saran tadi, sekarang kita merangkum isi pembelajaran berdasarkan aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu tentang konsep peluang empirik. Ya, mungkin sekian Pak untuk kegiatan inti. Tidak cocok dengan bahan ajarmu, bagaimana itu? Bahan ajarmu tidak ada yang cocok. Kok melenceng itu? Bahan Ya, ajar. memang urutannya sudah cocok, urutannya, tapi tidak susah dengan bahan ajarmu. Nah, kalau begini kan lari ke kiri, lari ke kanan, yang ibarat kalau pohon itu cabangnya itu terlalu banyak cabang. Harusnya kan lari ke sini saja. Masalah koin ini itu dengan dadu. Iya, di LKPD-nya Pak. Tidak kelihatan tadi itu yang koin, dadu. Di LKPD Pak. Ya itu bukan. Kalau Nggak ada itu kamu mengarahkan juga tidak ada. kalau koinnya Pak di LKPD. Iya itulah eksperimen itu kan yang dia lakukan kan nggak ada kelihatan eksperimen itu. Inquiry-nya nggak ada. Di LKPD ada percobaannya itu Pak. Lakukan. Ya tapi kan kamu tidak arahkan ke arah situ. Bagaimana mahasiswa mau bisa bekerja kalau nggak ada arahannya? Oh iya, saya langkai tadi Pak di LKPD-nya. Ya nggak ada eksperimennya, tidak kelihatan eksperimennya itu. Oh iya. Padahal di langkah-langkah pembelajaran kan sudah ada. Tinggal kamu arahkan toh. Jadi bagaimana mengisi tabel-tabel terus-terusnya itu terusnya banyak kali muncul frekuensi itu. Kemudian rasionya itu. Oh, Harusnya itu yang diarahkan. Yang intinya. Saya free memory tadi Pak. Saya kira tidak perlu dibahas yang itu, yang LKPD itu Pak. Saya anggap mereka sudah kerja. Justru itu yang penting itu. Oh iya, siap. Justru yang dapat ya oke lah. Iya. Tidak kelihatan. Jadi kalau seperti itu bagaimana kita mau nilai itu? Oh iya Pak. Yang berikut, indikatormu coba sebutkan indikator. Coba sebutkan indikatormu. Indikatornya menentukan indikator pertama, kedua. Indikator pertama untuk pengetahuannya itu menentukan nilai peluang empirik suatu kejadian sederhana. Untuk keterampilannya. Bagaimana soalnya itu? Tunggu dulu, yang itu dulu. Bagaimana soalnya itu? Dia bisa seperti diberikan sebuah. Di perangkatmu sini, di perangkatmu bagaimana? Oh ya Pak.
Jadi apa? Coba ulangi, baca kembali yang indikator pertama apa? Menentukan Menentukan. peluang empirik dari suatu kejadian sederhana. Hmm. Uh, Bagaimana itu soalnya? Soalnya misalkan dalam suatu percobaan penggelindingan dadu yang bermata 6 sebanyak 1 kali, di situ disuruh tentukan yang pertama kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6, kemudian yang kedua kejadian muncul mata dadu 7, dan kejadian muncul mata dadu 5. Seperti itu soalnya, Pak. Bagaimana coba ulangi soalnya? Baca soalnya itu. Ya, dalam suatu percobaan penggelindingan dadu, mata dadu yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sebanyak sekali. Tentukan A, kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6. Yang B, kejadian muncul mata dadu 7. Dan yang C, kejadian muncul mata dadu 5. Terlalu banyak. Harusnya kan satu indikator satu soal. Kemarin kan sudah katakan seperti itu, satu indikator satu soal. Tapi yang biar per poin begini Pak, dia dihitung ke poin-poin kecilnya ini Pak, yang mata dadu 1 dan 6, kemudian yang B-nya mata dadu 7. Terulang-ulang kan? Saya terulang-ulang itu. Kayaknya tidak cocok indikatormu dengan evaluasimu itu. Iya Pak. Harusnya betul. Ya kita harus konsisten tuh. Harusnya tidak usah ada poin-poin ABC begitu ya Pak? Ya nggak usah terlalu banyak begitu. Kita kan waktunya hanya 10 menit. Kalau juga ya, kalau udah nomor kan ya, mungkin hanya 5 menit, 5 menit. Iya Pak. Ya habis waktumu nanti kalau soalmu banyak begitu. Belum lagi kalau indikator kedua. Iya. Ya bagus ini, bagus. Tapi ya tadi penekanannya pada eksperimen tadi ya. Oh iya Pak. Itu sampai dengan mengarahkan mereka ya untuk menemukan konsep yang NA per berapa? NS NA Pak. per S ya? NS. NA per NS itu begitu Iya ya? Pak. Iya Pak. Harusnya lari ke situ. Karena Pak Masih silakan Pak Masih. Halo, Pak Masih, tidak ada Pak Masih sudah keluar lagi. Pak Masih. Halo. Ini Pak Masih langsung pergi lagi. Halo. Iya silakan Mi. Sudah misalnya saya. Karena Sudah, saya yang bimbing ini membuatnya, saya yang bimbing, jadi silakan. Oh, nggak usah bisa uji kalau gitu. Bukan tuh, kalau saya harusnya tidak uji, tapi Bapak harus uji. Sedikit. Saya kan yang Iya Pak. Kamu di mana sekarang? Di THR ini Pak, di rumah. Oh di THR ya. Iya. Oh. Sudah aktifkan rekaman ini kan harus direkam. Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Iya. Oh iya. Oke. Oh di THR ya. Oke berikut. Materinya nanti materi apa? Pokok materinya peluang Pak. Kelas 8. Ya. Kelas 8. Oke, apa saja yang dibicarakan di sana? Yang pertama itu peluang empirik, yang kedua peluang teoritik, dan yang ketiga hubungannya. Oke, berikut. Peluang empirik apa saja? Peluang empirik itu kita berbicara tentang percobaan. Ya intinya ada percobaannya. Jadi peluang empirik bisa juga dikatakan frekuensi relatif atau perbandingan antara banyaknya anggota sampel dengan ruang sampel yang dimaksud, Pak. Oke. Bagaimana dengan itu? Pelaksanaannya gimana? Apakah siswa dilibatkan secara langsung atau seperti apa? Ya, siswa dilibatkan secara langsung melalui LKPD. Di LKPD itu ada percobaan, pelemparan sebuah koin, dan pelemparan dadu, serta pelemparan pemilihan kelereng. Oke, dan itu akan dilakukan oleh siswa? Iya, Pak. Rencananya ya? Iya. Rencana dilakukan seperti itu ya. Oke, berikut.
Ini berapa kali pertemuan? Berapa jam pelajaran? Pertemuan 1 3 kali 40 menit, yang pertemuan 2 2 kali 40, yang ketiga 3 kali 40. Oh iya, yang kita laksanakan ini 1 kali 50 ya? Oh ya, Oke. Oke, berikut. Eh, Kalau dilakukan maksudnya kalau di praktek di lapangan, ini kan pertanyaan bagaimana mengatur siswa ini. Kita tahu bahwa manakala siswa diajak misalnya untuk melakukan sesuatu, itu kadang-kadang waktunya yang tidak bisa dikontrol. Seperti apa itu kamu lakukan? saya buat kelompok dulu, satu kelompok itu 2 orang. Setelah itu saya berikan LKPD, kemudian saya berkeliling di setiap kelompok, Pak, sambil membimbing. Jadi, Sambil membimbing. iya. Jadi supaya adil kan di situ ada 3 percobaan. Masing-masing kelompok saya bagi, ini mungkin bisa melakukan percobaan dadu, yang kelompok lain bisa melakukan percobaan koin, dan yang Oh, lain ya begitu, Pak. Supaya cukup. yang berbeda ya? Ya. Ya. Itu untuk mengukur indikator yang mana itu? Mengukur indikator yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Oke. Berikut. Uh, dengan model yang kamu gunakan, kemudian kaitannya dengan yang tadi praktek yang akan kamu lakukan, itu keterkaitannya yang mana? Di mana keterkaitannya? Di investigasi, Pak. Di langkah ketiga. Langkah ketiga. Ya. Oke. Langkah pertama apa itu? Kalau di orientasi, Pak. Orientasi, apa saja yang dilakukan di orientasi? Menampilkan masalah. Kemudian langkah kedua di konseptualisasi, yaitu memberi siswa kesempatan untuk bertanya dan membuat dugaan sementara. Nah, nanti di langkah ketiganya baru terkait dengan proses investigasi. Dia proses pengerjaan atau percobaan berdasarkan petunjuk di LKPD itu. Oh, termasuk tadi ya? Ya. Oke. Oke, berarti mereka ini disertai dengan LKPD ya? Iya, Pak. Disertai LKPD. Oke. Berikut. Keterkaitan dengan instrumennya di Instrumen yang pertama tadi, ya, instrumennya seperti apa? Soal instrumennya itu berupa soal cerita. Ya, saya berikan 2 nomor itu, Pak, untuk mengukur pengetahuan dan untuk mengukur keterampilan. Gitu. Ya. Untuk mengukur pengetahuan, tunggu, tadi indikatornya ada berapa? Atau tujuannya ada berapa? Tujuannya ada 2. Ada 2. Ya. Oke, yaitu apa? Menentukan peluang empirik dari suatu kejadian sederhana. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang empirik. Oke, kaitannya dengan tujuan pertama tadi, ulangi. Menentukan siswa mampu instrumennya menentukan peluang empirik berdasarkan kejadian sederhana. Oke, kalau di instrumennya seperti apa? Soal, Pak, ada nomor 1, dalam suatu percobaan penggelindingan dadu, mata dadu yang 1 sampai 6 sebanyak 1 kali. Di situ disuruh tentukan yang pertama, kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6, kemudian kejadian muncul mata dadu 7, dan kejadian muncul mata dadu 5. Apa kejadian mata dadu muncul berapa? 7? Iya. Ada kejadian. Memang mata dadu ada berapa? Ada 6, Pak. Saya pancing saja kalau memang mereka jawab. Di situ kan jawabannya tidak ada, Pak. Ya, dia 0, Pak. Oh, itu maksudnya? Iya, peluangnya mustahil. Itu untuk
menekankan bahwa ada kemustahilan di dalam nilai peluang itu, Pak. Oke. Ulang tadi. Yang pertama tadi apa? Peluang Kejadian munculnya mata dadu antara 1 sampai 6. 1 sampai 6, antara 1 sampai 6. Oke. Ya. Yang kedua? Kejadian muncul mata dadu 7. Oke, yang ketiga? Kejadian muncul mata dadu 5. 5, kemudian ada tadi 1 sampai 6. Apa perbedaannya itu yang pertama dengan yang ketiga itu? 1 sampai 6 dengan yang 5. Pada dasarnya kan sama saja toh? Iya, Pak. 1 sampai 6 itu kan berarti dia menghitung 2, 3, 4, 5 ya? Iya. Kemudian yang satunya hanya 5. Ya. Iya, yang kalau yang 7 tadi oke, saya terima itu oke, bahwa itu asal apakah memang siswa itu berpikir atau tidak dengan soal itu. Oke, itu untuk indikator yang pertama. Indikator yang kedua? Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peluang empirik. Jadi ada soal yang saya berikan berupa pernyataan-pernyataan, Pak. Soal cerita, Pak. Soal cerita. Ya. Oke. Tunggu kalau gitu saya buka dulu instrumenmu ya. Yep. Perangkatmu ya. Ya. Oke. Untuk ya, yang halo, Sadikin? Iya, Pak, siap. Oke. Ya, ini Eva melakukan percobaan menggelinding dadu ya. Ini hasil percobaannya. Ya. Oke. Oke, berapa kali Eva melakukan percobaan penggelindingan dadu? Oke, kembali ke rubrik penskorannya. Ya. Oke. Yang pertama, kejadian muncul mata dadu antara 1 sampai 6. Kan 1 dan 6 tidak masuk ya? Iya, Pak. Oke. Dan itu jawabannya 10. Skornya. Iya, Pak. Tapi tidak mau dia ini. Iya, oke. Berikut. Memungkinkankah siswa akan memperoleh skor di bawah dari 10 itu? Bisa, Pak. Memungkinkan, Pak. Oke, bisa ya. Tapi mungkin perlu perlu penjelasan lebih detail lagi. Oh iya. Kalau skor 10 ini kan maksimal ya? Iya, Pak. Ya. Bahwa misalnya dia hanya mencapai atau menjawab sampai dengan banyaknya anggota kejadian, berapa skornya? Oh iya. Mungkin itu akan lebih bagus lagi. Kenapa? Kan kita berasumsi bahwa dengan pedoman penskoran ini, siapapun yang akan memberikan skor itu akan memberikan penilaian yang sama. Oh iya, iya. Ya, itu salah satunya adalah dengan pemberian skor yang secara detail per langkah. Oh, iya, Pak. Ya kan? Ya. Ya, tapi kalau seperti ini kan bisa saja dia beri 9 bahwa kalau hanya sampai dengan NA-nya saja yang dia ketahui dan seterusnya ya. Oh ya, siap. Oke. Nah, di sini kan ada jawabannya. Di sini di pembahasan ini, mungkin di sini yang saya maksud itu. Bahwa kapan dia mendapat 10, kapan 0, kapan misalnya 5 atau dan yang lainnya.
Oke ya? Iya, Pak. Oke. Berikut, waktu kita ini sampai jam berapa, Sadikin? 11.20. 11.20 ya? Iya. Papa ini terlalu cepat berhenti, Papa ini. Gimana saya yang mengarahkan, jadi saya sudah tahu ya anunya. Oh gitu ya? Tidak perlu saya sebenarnya biar tidak usah menguji kalau saya karena saya mengarahkan membuat itu kemarin RPP perangkat. Oke. Berikut, coba diulangi lagi, Sadikin, langkah-langkah dari model pembelajaran yang diterapkan. Oh ya, Pak. Yang pertama itu orientasi, yang kedua langkah kedua Oke. konseptualisasi. Ya. Kembali ke orientasi. Ya, Pak. Apa yang dilakukan oleh siswa pada tahap ini? Mereka mengamati permasalahan yang diberikan melalui slide PowerPoint atau bisa juga di buku siswa, Pak. Oke. Berikut yang kedua. Langkah kedua. Konseptualisasi. Oke. Apa yang dilakukan? Mereka membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa berdasarkan pengamatan tadi. Kemudian mereka membuat dugaan sementaranya, Pak, atau hipotesisnya. Hipotesisnya. Iya. Oke. Berikut. Ini kan teorinya ya? Iya, Pak. Mestinya yang seperti itu yang dilakukan siswa ya? Iya, Pak. Iya. Bagaimana bisa menerapkan ini? Bagaimana bisa menerapkan ini? Misalnya bahwa pada saat siswa mengajukan pertanyaan, mungkinkah siswa bisa melakukan itu atau dipandu seperti apa? Saya pancing dulu, sehingga Pak. Siswa bisa melakukan seperti itu. Ada saya pancing beberapa pertanyaan juga, Pak. Saya bimbing. Oh gitu. Ya, misalkan pertanyaan yang saya harapkan itu adalah, kan sebenarnya pertanyaan ada yang saya harapkan muncul pertanyaan itu, Pak, untuk mengarahkan ke materi berikutnya. Karena di sini intinya. Jadi misalkan coba dilihat dari 3 percobaan itu, mana yang kira-kira menurut kalian percobaan yang fair atau adil begitu, Pak. Berikut, ini siswa kerja sendiri-sendiri atau dikelompokkan? Di tahap ini masih sendiri, Pak. Nanti di tahap investigasi, pengerjaan LKPD, baru dia berkelompok. Oh gitu, oh iya, ya. Oke. Berikut. Kelompok ini memang wajib atau hanya sebagai salah satu solusi untuk misalnya untuk mengefisienkan atau seperti apa? Di sini dituntut adanya juga kolaborasi, Pak, karena karena memang banyaknya juga percobaan yang dilakukan sehingga tidak memungkinkan kalau dilakukan sendiri, Pak. Jadi butuh kelompok. Ya, salah satu solusinya adalah bagi kelompok ya. Iya, Pak. Oke. Berikut jumlah kelompok atau banyak anggota kelompok itu dipertimbangkan seperti apa? Karena ini COVID, Pak, jadi saya bagi 2 sampai 3 orang, Pak, supaya tidak terlalu padat. Oh, berarti banyak ya? Banyak kelompok? Kebetulan yang kelas saya pilih itu Pak, berjumlah 15 orang, jadi sekitar ada 5 kelompok, Pak. Oh, iya Kak. Iya. Karena COVID ini, Pak, jadi satu kelas itu di sekolah saya itu satu kelas dibagi dua kelas. Oh, dibagi dua. Iya, karena menghindarkan tidak boleh banyak siswa dalam satu kelas. Tidak boleh banyak. Iya. Oke, berikut. Model yang kamu lakukan ini baru sebatas teori atau pernah kamu lakukan di sekolahmu itu? Pernah sih sebenarnya, Pak, hanya belum maksimal, Pak, tidak lengkap langkah-langkahnya seperti ini.
Tidak lengkap. Iya. Berikut bagaimana partisipasi siswa atau respon siswa di dalam pembelajaran ini? Kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, partisipasinya sekitar 30% yang aktif, Pak. Karena Gitu tidak ya. lengkap, ya. Utamanya di tahap konseptualisasi ini yang menanya dan membuat hipotesis. Nah, itu kan pengalaman kamu waktu mempraktekkan itu, Iya, Pak. ya kan? Nah, sekarang bagaimana mengantisipasi ini? Ya, yang pertama, karena sebelumnya langkah-langkah yang saya terapkan itu tidak maksimal, atau misalkan ada langkah-langkah yang saya tidak laksanakan, Pak. Ini kan kenapa mereka tidak aktif? Karena konseptualisasi ini sebelumnya saya tidak laksanakan. Jadi saya tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanya dan membuat hipotesis. Padahal kalau dilihat dari sintaksnya ini sudah di sini awalnya, Pak, awalnya untuk agar mereka bisa aktif di menanya dan membuat hipotesis. Oh Iya. iya. Oke. Itu tadi langkah keberapa? Langkah kedua, Pak, fase kedua. Langkah kedua. Langkah ketiga apa? Investigasi, eksperimen dan eksplorasinya, Pak. Oke. Seperti apa nanti? Mereka di situ nih, Pak, pengerjaan LKPD-nya, Pak. Mereka melakukan percobaan yang ada di LKPD. Itu dalam kelompok? Iya, Pak. Kelompoknya masing-masing. Oke. Langkah ketiga. Langkah keempat? Simpulan sementara. Itu maksudnya seperti apa? Mereka kan di LKPD itu pada bagian akhir di LKPD itu sebelum tahap diskusi, saya menyediakan space untuk membuat simpulan sementara. Jadi mereka berdasarkan diskusi dengan teman kelompoknya, mereka membuat simpulan sementara terkait dugaan-dugaan tadi. Oke. Ya. Oke. Dari hasil kesimpulan sementara apa yang dilakukan oleh guru? Kita membimbing saja, Pak. Belum kita tegaskan benar atau salah, tapi kita bimbing saja untuk membuat simpulan sementara. Nanti di penutupnya ada memang bagian membuat kesimpulan secara klasikal. Jadi kesimpulan di kegiatan penutup itu seragam untuk satu kelas, Pak. Untuk di simpulan pada tahap 4 ini bisa saja berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Kelompok 1, dengan kelompok 2. Ya. Tapi peran guru karena kesimpulan sementara yang mereka hasilkan yang kita inginkan. Maaf, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Halo? Ya. Bisa diulangi, Pak? Halo, Sadikin, kedengaran? Ya, Pak, bisa diulangi, Pak. Suaranya putus-putus tadi, Pak. Oke. Ya. Tetapi kan kesimpulan siswa itu tetap harus dikontrol oleh guru, kan? Iya, Pak. Ya. Yang karena buku mungkin berbeda-beda dalam arti redaksi kalimat yangnya, tapi tetap mengarah pada apa yang harus kita ingin. Iya, Pak. Iya, oke. Oke, saya kira Pak Fahinu masih ada yang perlu ditambahkan, Pak Fahinu, silakan. Pak Fahinu keluar kayaknya, Pak. Fahinu ini? Keluar kayaknya, Pak. Dia out. Iya. Jaringan kayaknya. Oke. Lagi yang lain ya? Iya, Pak. Oh, saya keluar saja ya, Sadi. Oh iya, Pak. Oke, saya kira cukup ya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sama-sama.